Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini kita mau mencoba membahas mengenai materi paragraf sesuai bidang keilmuan. Kebetulan hari ini Ibu masuk di kelas program studi manajemen pendidikan Islam, berarti materi paragraf yang akan kita coba bahas dan pelajari hari ini berkaitan dengan manajemen pendidikan Islam. Salah satunya nanti akan sama-sama kita bahas. Baik teman-teman, sebelum kita mulai materi, kita berdoa dulu sebelum belajar agar pembelajaran hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Ibu serahkan ke ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Ada beberapa komponen yang akan kita coba bahas terkait dengan paragraf. Ada 4 komponen. Yang pertama itu mengenai hakikat paragraf, kemudian komponen yang kedua mengenai kohesi dan koherensi dalam paragraf, kemudian poin yang ketiga pola penulisan paragraf, dan poin yang terakhir nanti kita akan coba praktik menata paragraf sesuai bidang keilmuan program studi manajemen pendidikan Islam. Baik, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai hakikat paragraf. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, dalam sebuah paragraf itu ada seperangkat kalimat yang saling berhubungan secara bersamaan untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan. Nah, bentuk paragraf itu sendiri ada yang menjorok ke dalam, ada yang merata. Itu kembali kepada pilihan kita ingin menggunakan penulisan paragraf yang seperti apa, asalkan konsisten. Nah, paragraf ini yang terdiri dari sekelompok kalimat, itu di dalamnya ada satu kalimat pokok dan diikuti beberapa kalimat penjelas. Syarat-syarat paragraf yang pertama itu harus memiliki gagasan utama atau gagasan pokok dan beberapa kalimat penjelas atau gagasan penjelas dari gagasan utama. Nah, ketika gagasan utama dicantumkan, maka gagasan penjelas harus mendukung gagasan utama. Kemudian setiap paragraf itu terdiri minimal lebih dari 2 baris. 2 baris kalimat minimal dalam sebuah paragraf. Paragraf memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama, untuk mengekspresikan gagasan yang dimiliki oleh penulis dalam bentuk ide-ide pikiran dan disusun dalam serangkaian kalimat. Kalimatnya harus logis dan dalam satu kesatuan. Itu fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua dari paragraf itu menandai peralihan antara gagasan baru dengan gagasan yang lama. Ganti paragraf berarti ganti ide atau pokok pikiran, karena sebuah paragraf itu mengandung satu pokok pikiran utama diikuti dengan beberapa pokok pikiran penjelas. Pengembangan paragraf secara logis ini maksudnya pola pengembangan paragraf itu dikembangkan dengan menggunakan pola pikir tertentu secara logis. Misalnya dalam sebuah paragraf itu ada klimaks dan anti klimaks. Kemudian ada pola umum dan khusus. Berarti ketika menyusun sebuah paragraf ada unsur pembahasan umum ke khusus atau dari khusus ke umum. Nah, ini salah satu bentuk jenis pengembangan paragraf. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama itu ada paragraf deduktif, induktif, campuran, dan merata. Nah, ini perbedaannya
perbedaannya ini terletak pada letak kalimat utamanya ya. Kalau yang paragraf deduktif itu terletak di awal kalimat utamanya, kemudian induktif kalimat utamanya terletak di akhir, kemudian paragraf campuran itu kalimat utamanya merata di keseluruhan paragraf. Paragraf merata itu berada di keseluruhan paragraf, kemudian kalau paragraf campuran itu dia berada di awal dan di akhir untuk letak kalimat utamanya. Kemudian jenis paragraf berdasarkan tujuan itu ada paragraf berbentuk narasi, deskripsi, persuasi, argumentasi, dan eksposisi. Nah, jenis paragraf berdasarkan tujuannya ini akan menjadi fokus pada sumber mengajar materi kita hari ini. Nanti dari beberapa itu kita akan coba pilih 3 gitu ya untuk fokus sumber mengajar kita hari ini. Sumber mengajar dan sumber pembelajaran kita hari ini. Berikutnya kita masuk ke komponen yang kedua, yaitu mengenai kohesi dan koherensi dalam paragraf. Nah, kohesi dan koherensi ini sepertinya untuk istilahnya ada beberapa di antara teman-teman yang masih baru ya dengan istilah kohesi dan koherensi ini. Tetapi untuk lebih memudahkan untuk mengingatnya, itu kohesi dan koherensi itu hampir sama dengan kesatuan dan kepaduan. Kesatuan dan kepaduan kalimat-kalimat yang terdapat dalam sebuah paragraf. Nah, untuk melihat kesatuan dan kepaduan itu salah satunya harus ada memiliki makna yang logis antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Nah, seperti contoh itu ya yang ada di layar teman-teman. Misalnya contoh, Pak Andi mengajar bahasa Indonesia dan prakarya. Pelajaran tersebut merupakan pelajaran yang dikuasainya dan mampu diajarkannya dengan baik. Nah, pada contoh tersebut ada apa ya, kalimatnya itu mengandung atau memiliki kohesi. Ada kesatuan makna di dalamnya. Yang dibahas yaitu mengenai sama-sama mengenai prakarya dalam pelajaran bahasa Indonesia yang diajarkan oleh Pak Andi. Nah, jadi kohesi itu kesatuan dalam paragraf dan dimuat dalam paragraf kesatuan tersebut untuk mengendalikan gagasan utama. Jadi antara gagasan utama dengan gagasan penjelas itu harus memiliki satu kesatuan. Disitulah fungsi kohesi di situ. Kohesi sebagai penyatu antara gagasan yang terdapat di gagasan utama atau kalimat utama dan di gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Baik, berikutnya kita mau mencoba masuk ke koherensi. Kalau tadi kan di slide sebelumnya itu kohesi, sekarang kita mau coba lihat ke bagian koherensi. Di koherensi ini kepaduan makna yang ada dalam sebuah paragraf. Jadi antara kalimat 1, kalimat 2, dan kalimat ketiga dalam sebuah paragraf harus memiliki makna yang padu. Makna yang padu dan menyatu. Seperti pada kalimat, kita lihat ya, pada kalimat nih, belajarlah dengan giat, kamu bisa meraih cita-cita setinggi langit. Nah, pada contoh tersebut, kalimat kedua, kalimat kedua mendukung gagasan yang termuat pada kalimat pertama. Seperti kalimat belajarlah dengan giat, kamu bisa meraih cita-cita setinggi langit. Jadi bagaimana cara kita supaya bisa meraih cita-cita setinggi langit? Salah satunya kita harus belajar dengan giat. Nah, berarti di sini ada koherensi makna yang muncul
antara kalimat pertama dan kalimat keduanya. Begitu juga, jadi dia itu saling mendukung ya, maknanya saling mendukung. Begitu juga dengan kalimat yang kedua. Ada gagasan yang terdapat pada kalimat pertama itu saling mendukung pada kalimat keduanya. Misalnya pada kalimat, mobil-mobil ini terlihat tua, namun tetap cantik. Pak Andi adalah pemiliknya, ia rajin merawatnya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini maknanya memiliki koherensi atau kepaduan. Dilihat dari mobil ini bisa terlihat cantik walaupun sudah tua karena salah satunya pemiliknya itu rajin merawatnya. Siapa pemiliknya? Yaitu Pak Andi. Nah, ini kalimat kedua dan kalimat pertama itu saling mendukung. Nah, ini yang dikatakan koherensi dalam sebuah paragraf. Baik, berikutnya kita coba masuk ke pola penulisan dan pengembangan paragraf. Ada 10 pola penulisan dan pengembangan paragraf yang nantinya ini akan teman-teman gunakan untuk mengidentifikasi paragraf yang terdapat pada artikel Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Kalau misalnya waktu kita cukup, kalau tidak kita coba ambil potongan dari artikel Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan kita akan coba lihat seperti apa pola penulisan dan pengembangan paragraf yang digunakan pada potongan paragraf artikel jurnal tersebut. Nah, pola kalimat yang pertama, kedua, ketiga di sini ada pola klimaks dan anti klimaks, pola kausalitas, pola sudut pandang, pola definisi luas, pola pertentangan, pola perbandingan, pola generalisasi, pola klasifikasi, pola analogi, dan pola contoh. Nah, dari sekian banyak pola ini, teman-teman nanti ketika membuat sebuah tulisan bisa dipilih salah satu atau memadukan beberapa pola sesuai dengan bentuk tulisan yang akan teman-teman buat. Seperti itu. Ini orientasinya untuk tugas akhir pada mata kuliah kita nanti. Misalnya nanti teman-teman ingin menggunakan pola sudut pandang, pola pertentangan dengan pola analogi gitu ya. Silahkan teman-teman gabungkan menjadi satu kesatuan sebuah paragraf gitu. Jadi paragraf kita itu tidak monoton menggunakan pertentangan semuanya atau tidak monoton menggunakan perbandingan semuanya. Jadi minimal harus ada variasi pola pengembangan dan penulisannya supaya pembaca yang membaca tulisan kita itu tidak jenuh atau tidak bosan. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa teman-teman baca. Misalnya di slide ini ya, pola klimaks dan anti klimaks. Berarti di situ ada rincian gagasan mulai dari yang bawah sampai yang teratas. Kemudian dari atas sampai ke bawah. Nah, kalau yang pola kausalitas ini berarti ada sebab akibat atau akibat sebab dalam paragrafnya. Kalau untuk pola sudut pandang, ini berarti fokus kepada sudut pandang penulis membahas mengenai sesuatu hal. Kalau untuk definisi luas, ini ada gagasan atau abstrak yang didefinisikan. Nah, kalau untuk pertentangan, ini berarti ada gagasan yang saling bertentangan dalam sebuah paragraf. Sedangkan perbandingan berarti ada gagasan yang dibandingkan, gitu ya. Nah, untuk generalisasi sendiri, ini berarti ada semacam pengembangan gagasan dari yang bersifat umum ke khusus atau khusus ke umum, ada yang digeneralisasikan. Kalau klasifikasi ini berarti pengelompokan. Analogi ini perumpamaan, kemudian contoh ini pola contoh pengembangannya harus ada satu contoh yang dibahas dalam paragraf tersebut.
Baik teman-teman, kita coba beralih ke praktik menata dan menyusun paragraf sesuai bidang keilmuan. Tapi sebelum fokus ke paragraf program studi manajemen pendidikan Islamnya, kita mau coba melihat dulu paragraf secara umum. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di slide ini contoh paragrafnya. Saya bekerja sebagai seorang dokter. Profesi saya menuntut kemampuan saya untuk berkomunikasi baik dengan pasien maupun calon pasien. Salah satu manfaat komunikasi tersebut adalah mampu mengetahui gejala yang dialami oleh pasien sebagai bahan identifikasi awal terhadap penyakit yang diderita. Komunikasi yang baik juga mampu membantu pasien dalam merasa lebih tenang ketika menjalani perawatan. Nah, contoh dari paragraf tersebut termasuk ke dalam jenis paragraf eksposisi. Nah, paragraf eksposisi di sini menyajikan informasi berupa ilmu pengetahuan dalam bentuk yang ringkas dan padat. Nah, penulis paragraf ini mencoba menata paragrafnya dengan memilih kata atau pilihan kata diksinya itu yang dicetak tebal seperti misalnya ada kata dokter, pasien, calon pasien, kemudian ada kata pasiennya lagi. Ini penekanan untuk menjaga kohesi dan koherensi dalam sebuah paragraf ini menyatu. Jadi tidak berpisah-pisah yang dibahas. Ide pokok dengan ide penjelasnya saling berkaitan. Nah, salah satu cara untuk menata dan menyusun paragraf yaitu dengan memilih kata atau pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan pembahasan yang ada dalam paragraf tersebut. Nah, jadi ini yang dibahas dalam paragraf itu mengenai informasi atau pengetahuan dalam bidang medis profesi seorang dokter. Jadi seorang dokter itu juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi begitu ya dengan pasien atau calon pasiennya agar pasiennya itu bisa lebih tenang, lebih lebih nyaman ketika berkonsultasi dengan dokter yang memiliki bahasa yang komunikatif ketika pasiennya ini ya berobat dengan dokter tersebut seperti itu. Salah satunya ya dokter itu bisa mengetahui gejala-gejala yang dialami oleh pasien untuk identifikasi awal terhadap penyakit yang diderita oleh pasien. Jadi kalau misalnya tidak ada komunikasi gitu ya dokternya antara dokter dengan pasien, maka akan sulit sekali untuk mendeteksi gejala penyakit yang dialami oleh pasien tersebut. Baik teman-teman, di slide berikut ini kita sudah mulai fokus ke paragraf sesuai bidang keilmuan manajemen pendidikan Islam. Nah, dalam contoh paragrafnya, teman-teman bisa amati di slide tersebut ya. Nah ini, saya bekerja sebagai seorang petugas tata usaha. Profesi saya salah satunya menuntut kemampuan saya untuk dapat berkomunikasi baik dengan kepala sekolah, guru, siswa, maupun orang tua siswa. Salah satu manfaat komunikasi tersebut adalah mampu mengetahui masalah yang dialami oleh kepala sekolah, guru, siswa, maupun orang tua siswa sebagai bahan identifikasi awal terhadap masalah yang muncul. Komunikasi yang baik juga mampu membantu kepala sekolah, guru, siswa, maupun orang tua siswa merasa lebih tenang ketika berkonsultasi dengan saya. Nah, kalau kita lihat dari contoh paragraf ini hampir sama dengan materi paragraf yang membahas tentang profesi dokter di slide sebelumnya ya. Cuma di sini diganti diksi atau pilihan katanya sesuai dengan bidang keilmuan manajemen pendidikan Islam. Seperti yang dicetak tebal ini ada kata petugas tata usaha, kemudian kepala sekolah, guru, siswa,
kemudian kemampuan komunikasi antara petugas tata usaha dengan kepala sekolah, guru, dan siswa hampir sama dengan praktik ya tadi, yang praktik penataan paragraf mengenai profesi dokter. Nah, cuma bedanya di sini disesuaikan dengan konteks keilmuan bidang manajemen pendidikan Islam. Nah, paragrafnya hampir sama, memiliki kriteria paragraf eksposisi, yaitu menyajikan informasi berupa ilmu pengetahuan dalam bentuk yang ringkas dan padat. Nah, selain itu dalam paragraf ini ada penggunaan pola pengembangan sudut pandang. Jadi sudut pandang penulis terhadap profesi petugas tata usaha di sini yang dijabarkan dalam contoh paragraf ini. Teman-teman bisa mencoba membandingkan dengan slide sebelumnya yang membahas mengenai profesi dokter. Nah, kalau ini lebih kepada profesi seorang tata usaha yang dikaitkan dengan bidang keilmuan manajemen pendidikan Islam. Baik teman-teman, ini dalam slide berikut ini teman-teman bisa mengamati. Slide ini merupakan potongan dari artikel Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Nah, membahas mengenai tata ruang kantor dan kinerja guru. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba menganalisis atau mengidentifikasi paragraf pertamanya saja dulu, yang ini ya. Untuk paragraf kedua, belum menjadi fokus kita hari ini, nanti akan dialihkan untuk tugas individu saja, karena ini sepertinya paragrafnya tidak maksimal ditampilkan, jadi kita mau coba paragraf pertamanya dulu. Nah, paragraf pertamanya ini mengenai pendidikan merupakan sarana untuk mempersiapkan kehidupan yang akan datang dan mempengaruhi cara berpikir setiap individu dalam setiap perkembangannya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dimiliki dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, dari paragraf pertama ini, teman-teman coba identifikasi termasuk ke dalam jenis paragraf apa. Baik, teman-teman, ini slide pembagian kelompok paragraf. Jadi, instruksinya teman-teman mengidentifikasi jenis paragraf pertama pada potongan artikel Jurnal Manajemen Pendidikan Islam tersebut beserta alasannya. Yang tadi sudah Ibu coba tampilkan, Ibu coba tampilkan kembali teman-teman bentuk kelompok. Jadi di sini Ibu bagi ada 3 kelompok ya. Kelompok argumentasi, kelompok eksposisi, dan kelompok narasi. Nah, untuk kelompok argumentasi, teman-teman amati dalam potongan artikel Jurnal Manajemen Pendidikan Islam tadi, apakah memenuhi kriteria paragraf argumentasi. Begitu juga dengan kelompok eksposisi dan kelompok narasi. Nah, hasilnya nanti teman-teman bisa buat dalam bentuk poin-poin. Poin-poin ini teman-teman isi alasannya mengapa termasuk ke dalam kelompok paragraf tersebut. Jadi ada 3 di sini kita fokuskan untuk kelompok argumentasi, kelompok eksposisi, dan kelompok narasi. Nah, silakan teman-teman amati kembali paragraf
di slide tadi sambil teman-teman bagi kelompoknya ya. Ibu berikan waktu sekitar 10 menit sambil teman-teman berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing. Oh ya, teman-teman selama 10 menit ke depan sambil membagi kelompok dan mendiskusikan paragraf tersebut termasuk ke dalam jenis paragraf apa, teman-teman bisa mengakses link ini ya. Ini sudah Ibu berikan 3 buah link sesuai dengan jenis-jenis paragrafnya. Nah, link yang pertama ini mengenai paragraf argumentasi, link yang kedua mengenai paragraf eksposisi, kemudian link yang ketiga ini mengenai paragraf narasi. Masing-masing kelompok yang sudah dibagi sesuai pembagian jenis paragrafnya bisa mengakses link ini untuk mencoba membantu mendalami, mengidentifikasi jenis paragraf apa yang tersebut dalam potongan artikel Jurnal Manajemen Pendidikan Islam tersebut. Jadi boleh teman-teman sambil akses link tersebut sambil mengambil kesimpulan apa paragraf tersebut termasuk ke dalam kriteria jenis paragraf apa. Jadi selama 10 menit ada link yang bisa teman-teman akses untuk sama-sama didiskusikan apa yang terdapat dalam potongan artikel jurnal tersebut ya, artikelnya termasuk ke dalam jenis paragraf apa. Bisa teman-teman lebih perdalam kembali ketika mengidentifikasinya dengan mengakses link ini. Baik teman-teman, sepertinya sudah lewat dari 10 menit. Hasil identifikasi paragraf yang teman-teman diskusikan bisa disampaikan dalam bentuk kertas. Tadi sudah Ibu baca satu persatu dan pada umumnya teman-teman memilih argumentasi ya, jenis paragraf argumentasi pada potongan artikel Jurnal Manajemen Pendidikan Islam tersebut. Kalau kita lihat bentuk paragrafnya, di situ ada mencantumkan fakta dan opini atau pendapat penulis terkait pendidikan itu seperti apa, itu opininya, kemudian faktanya didukung dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Baik teman-teman, pertemuan kita hari ini sepertinya sudah selesai membahas mengenai paragraf. Insya Allah minggu depan kita akan masuk topik pembahasan yang baru. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Silakan teman-teman pahami materinya kembali dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.